Polisi Israel ke warga Palestina, kami bukan Yahudi tapi Nazi. Polisi Israel ke warga Palestina, kami bukan Yahudi tapi Nazi. Amnesty International mengatakan polisi Israel ada di balik broadcast hasutan yang mengadu domba antara warga Yahudi Israel dengan warga Palestina. Dalam laporan yang diterbitkan TRT Watch Jumat 25 Juni, Amnesty melaporkan temuan tindakan polisi Israel yang diskriminatif. Organisasi itu mengatakan polisi Israel gagal melindungi warga Palestina Israel dari serangan terencana kelompok supremasi Yahudi bersenjata. Laporan menyebut polisi mengetahui rencana itu sebelumnya. Amnesty mengatakan polisi menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan untuk membubarkan protes Palestina terhadap pengusiran paksa di Yerusalem Timur serta terhadap serangan Gaza. Sementara supremasi Yahudi ilegal diizinkan untuk mengatur demonstrasi secara bebas. Menurut kelompok hak asasi manusia Palestina Mozawa, pada 10 Juni polisi Israel telah menangkap lebih dari 2.150 orang warga Palestina Israel atau penduduk Yerusalem Timur yang diduduki. Sebagian besar warga Palestina ditahan karena pelanggaran seperti menghina atau menyerang petugas polisi atau mengambil bagian dalam pertempuran ilegal daripada karena serangan kekerasan terhadap orang atau properti. Menurut Komite Tindak Lanjut untuk Warga Arab Israel, bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International menggambarkan diskriminasi dan kekuatan berlebihan yang kejam oleh polisi Israel terhadap warga Palestina di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, ungkap Saleh Higazi, Wakil Direktur Timur Tengah Amnesty International. Beberapa warga Yahudi Israel yang ditangkap diperlakukan dengan lebih lunak. Supremasi Yahudi juga terus mengorganisir demonstrasi sementara warga Palestina menghadapi penindasan. Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi semua orang di bawah kendali Israel, apakah mereka Yahudi atau Palestina. Sebaliknya, sebagian besar yang ditangkap dalam tindakan keras polisi setelah pecahnya kekerasan antar komunal adalah warga Palestina. Amnesty telah memverifikasi 29 pesan teks dan audio dari Telegram terbuka dan WhatsApp yang digunakan untuk merekrut orang-orang bersenjata dan mengatur serangan terhadap warga Palestina di kota-kota seperti Haifa, Acre, Nazaret, dan Lot antara 10 dan 21 Mei. Pesan itu termasuk instruksi tentang lokasi dan waktu berkumpul, jenis senjata yang digunakan, bahkan baju untuk menghindari kebingungan antara orang Yahudi keturunan Timur Tengah dengan orang Arab Palestina. Anggota grup berbagai selfie berpose dengan senjata dan pesan seperti malam ini kami bukan orang Yahudi, kami adalah Nazi. Sanksi terhadap Israel atas serangan udara yang dilakukan ke jalur Gaza pada bulan lalu. Sebuah petisi yang ditandatangani 380.000 orang berisi desakan agar Inggris menjatuhkan sanksi pada Israel telah dikirim ke parlemen. 2 hari menjelang debat terkait petisi tersebut di parlemen, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Downing Street, Inggris pada Sabtu 12 Juni. Selain untuk menekan parlemen, unjuk rasa tersebut juga ditujukan kepada para pemimpin negara-negara G7 yang sedang bertemu di Cornwall. Kampanye Solidaritas Palestina menyebut protes merupakan bagian dari hari aksi tolak G7 untuk keadilan internasional. Menuntut diakhirinya semua tindakan militer, kerjasama keamanan dengan Israel, dan menerapkan sanksi yang ditargetkan sampai Israel mematuhi hukum internasional. Menurut penyelenggara, terdapat lebih dari 8.000 orang yang menghadiri protes secara langsung, namun sebanyak 185.000 lainnya menghubungi anggota parlemen untuk menyampaikan tuntutan. Selain itu, 10.000 orang meminta pertemuan dengan anggota parlemen mereka pada Rabu 16 Juni, meminta mereka menghadiri debat parlemen dan mendukung sanksi terhadap Israel. Sebagai bagian dari lobi nasional yang diselenggarakan oleh LSM yang berbasis di Inggris, Friends of Al-Aqsa. Selama 10 hari, 185.000 orang mengirim surat yang kami atur melalui situs web kami di belakang Syekh Jarrah
dan apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa untuk meminta seruan sanksi, kata Samiul Jawder dari FOE seperti dimuat Arab News. Israel melanggar lebih dari 40 resolusi PBB. Kampanye untuk menjatuhkan sanksi akan berlanjut sampai Israel dimintai pertanggungjawaban karena gagal mematuhi hukum internasional, kata Jawder. Ia mengatakan meski serangan bom telah berhenti di Palestina, namun pendudukan Israel masih ada. Pasukan khusus Israel membunuh 2 petugas keamanan Palestina di tepi barat yang diduduki pada Kamis 9 Juni 2021, kata pihak berwenang Palestina. Seorang narasumber Israel menggambarkan peristiwa itu terjadi kemungkinan karena kesalahan identifikasi selama operasi pencarian yang menargetkan orang-orang bersenjata. Otoritas Palestina yang didukung internasional mengkoordinasikan keamanan dengan Israel di tepi barat meskipun pembicaraan diplomatik telah lama terhenti. Personel otoritas Palestina jarang bentrok dengan rekan-rekannya dari Israel dan biasanya menjauhi operasi-operasi pencarian oleh Israel di tepi barat. Para pejabat Israel tidak segera mengomentari insiden yang terjadi semalam di Jenin, di mana Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada petugas ketiga yang juga terluka parah. Seorang narasumber keamanan Israel mengatakan bahwa seorang pria Palestina bersenjata tewas. Sumber itu mengatakan pasukan khusus Israel yang beberapa di antaranya menyamar pergi ke kota untuk menahan orang-orang bersenjata yang diduga baru-baru ini menyerang pasukan Israel. Kemudian, kedua belah pihak terlihat baku tembak yang mengakibatkan terbunuhnya seorang pria bersenjata dan melukai seorang lainnya yang kemudian ditahan, kata sumber tersebut. Sumber keamanan Israel itu juga menyebutkan bahwa para petugas keamanan Palestina yang mendengar suara tembakan saat berada di kompleks terdekat menembak ke arah pasukan Israel. Tampaknya unit yang mereka tembak sedang dalam penyamaran. Pasukan kami membalas, tampaknya berpikir bahwa penembakan dari petugas keamanan di Palestina adalah bagian dari bentrokan dengan orang-orang bersenjata yang sedang dicari, kata sumber itu. Pejabat Palestina tidak segera memberikan rincian lebih lanjut tentang bentrokan itu. Beberapa narasumber di Jenin mengatakan seorang anggota faksi militan Jihad Islam tewas dalam insiden tersebut. Namun Kementerian Kesehatan Palestina belum mengkonfirmasi hal itu.